firman Tuhan yang kita perhatikan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Firman ini sudah sangat sering kita dengar disampaikan oleh hamba Tuhan. Namun hari ini firman ini kembali datang di tengah persekutuan kita. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini, Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka ke seberang danau, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turun orang dalam sehingga perahu itu masuk ke air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, kita binasa." Ia turun lalu menghati angin dan air yang begitu, dan angin dan air itu mereda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa nama orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita dapat merenungkan banyak hal dari firman Tuhan ini. Cerita firman Tuhan ini adalah ketika Yesus bersama muridnya sedang bertolak ke seberang. Maka di tengah perjalanan mereka terjadi, dikatakan firman Tuhan ini adalah sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah gambaran saudara dan saya. Murid-murid Tuhan Yesus adalah gambaran orang-orang Kristen di akhir zaman. Murid-murid Tuhan Yesus adalah gambaran orang percaya di akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan bukanlah sekedar agama, tetapi kekristenan adalah pengalaman pribadi bersama Yesus. Ketika kita katakan Kristen, atau kita katakan agama kita, tetapi kekristenan kita sesungguhnya adalah bagaimana pengalaman saya, bagaimana pengalaman saudara, bagaimana pengalaman kita selama kita orang Kristen berjalan bersama Yesus. Itulah sesungguhnya adalah pengikut Tuhan. Ketika kita baca firman ini, maka di akhir zaman banyak orang percaya sudah
bertahun-tahun bersama Yesus, bertahun-tahun beribadah di gereja, tetapi tidak pernah mengalami secara khusus pribadi Yesus dalam hidupnya, sehingga membuat mereka menjadi kecewa, sehingga membuat mereka menjadi putus asa, sehingga membuat hidup mereka, saudaraku, seakan ragu-ragu dan bingung. Saya teringat tadi ayat dari pujian kaum ibu, berani berjalan bersama ketika bersama Tuhan, berani melangkah ketika bersama Tuhan. Itu luar biasa. Lalu dijawab pujian kaum bapa, orang yang tidak percaya kepada Yesus bagaikan apa tadi itu? Awan atau apa tadi? Hah? Gelapnya malam. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini membuat satu pelajaran bagi saudara dan bagi saya ketika kita sudah berjalan bersama Tuhan. Kalau kita lihat tadi ini firman Tuhan ini menjelaskan murid-murid Yesus itu selama 3 tahun bersama Yesus. Bahkan banyak mereka melihat mujizat, tanda heran yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi saudara-saudaraku, murid-murid Yesus itu hanya mengikut Yesus saja. Perlu ini kita renungkan bagaimana kita mengikut Yesus. Adakah kita merasakan satu pribadi mengalami pribadi bersama Tuhan? Oleh karena itu hari ini kita akan ambil judul firman Tuhan ini, saudaraku, berjalan bersama Yesus. Haleluya. Katakan berjalan sama Yesus. Amin. Ketika kita berjalan bersama Yesus, maka kita akan berani melangkah. Ketika kita berjalan bersama Yesus, maka kita berani lalui itu apapun yang terjadi. Kalau tadi kesaksian Ibu Daud tak tergoyah, itu sebenarnya kekristenan, itu sebenarnya pengikut Tuhan, tak tergoyahkan apapun yang terjadi, tak tergoyahkan sekalipun kita menderita, tak tergoyahkan sekalipun kita susah. Itu sesungguhnya Kristen yang sejati, yang bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kita mau memiliki rahasia-rahasia bersama dengan Yesus. Saudara harus memiliki rahasia bersama Yesus. Saya harus memiliki rahasia bersama Yesus, sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan. Yang pertama, rahasia berjalan bersama Yesus, saudaraku, jangan ragukan pimpinan Tuhan. Amin. Jangan ragukan pimpinan Yesus. Ketika kita ragu pimpinan Yesus, maka kita akan kecewa. Tapi ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan diri akan pimpinan Yesus, percayalah akan sampai ke tempat tujuan yang kelak nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua ke tengah dunia ini. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saudara pernah naik bus dari Sikupang ini, kalau saya pergi ke Batam Center, saya tidak naik motor. Motor saya taruh itu di Ciptapuri di depan Kide Kopi. Dari Sikupang saya pergi ke Batam Center naik bus. Nah, saudara-saudara, ketika saudara naik bus, pernahkah saudara tanya,
Pak supir, coba lihat SIM-mu. Sama-sama nanti kamu tidak dapat membawa kita sampai ke Batam Center. Karena kita harga demikian. Saya kira tidak suka saudara. Tapi kita percayakan kepada supir bahwa kita benar-benar sampai kepada tujuan. Dan benar, ketika kita pergi ke Batam Center dari Sikupang sampai kepada tujuan. Demikian juga pilot pesawat, tidak pernah kita tanya. Bahkan wajah pilot itu tidak pernah kita lihat. Padahal dia terbang dari atas. Ketika sampai di atas, maka pramugari itu atau ketuanya itu berkata, kita berada sedang dalam ketinggian 13.000 sekian, disampaikan. Kalau saya hitung 13.000 feet, mungkin itu saudaraku hampir sekitar 30.000 kali 3 itu. Mungkin ada itu sekitar 13 km. Bayangkan kalau itu jauh. Tapi kita percayakan hidup kita percayakan supir itu atau pilot itu dapat mengendalikan itu di sana. Lalu kita sampai tujuan. Maka ketika saudara pergi, katakan itu ke Jawa atau ke Sumatera, saudara sampai yaitu ke Kuala. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi kepada supir, saudara percayakan, apalagi kepada Tuhan Allah kita yang baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang memelihara kita, yang sekalipun kita tidak kenal wajahnya, masa kita tidak percaya? Sebab firman Tuhan berkata, saudara yang dikasih Tuhan, berbahagialah orang yang beriman, yang percaya, walaupun dia tidak melihatnya. Haleluya. Mari kita saudaraku percayakan hidup kita kepada Yesus, kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dia tidak pernah saudaraku merancangkan yang tidak baik, tapi dia sungguh-sungguh merencanakan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Maka ketika kita berjalan bersama Yesus itu sepenuhnya, hidup kita serahkan kepada Dia, maka Dia akan pimpin, jaga lindungi kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan percayalah, maka kita akan selamat di dalam berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Dan murid-murid ini dari saudaraku dikatakan, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah topan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita ada bersama Tuhan, jangan harap saudara tidak ada bahaya ada. Hidup kita ini tetap masih ada bahaya, saudara-saudaraku yang dikasih. Tapi yang terpenting saudaraku, jangan ragukan pimpinan Tuhan. Sekalipun ada bahaya, jangan ragukan pimpinan Tuhan. Dia bertanggung jawab penuh dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap perjalanan kita, dalam setiap langkah kita. Maka dia menjamin saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada kata bahaya. Kalau ada bahaya itu saudara-saudaraku, sungguh tidak disukai oleh siapa saja. Sungguh tak disenangi oleh siapa saja pun yang dikatakan, yang katanya bahaya. Maka orang tua berkata kepada anaknya, nah jangan pergi ke sana, ada bahaya. Nanti ketika kamu lewat di sana, lantaran di sana ada bahaya, kamu akan mengalami sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan di tengah dunia ini, pasti akan ada bahaya, pasti akan ada persoalan, pasti akan ada, yaitu saudaraku, yang tidak kita inginkan. Tapi ketika kita tidak meragukan Tuhan, tidak meragukan Yesus, di sanalah kita akan memperoleh keselamatan yang luar biasa dari Tuhan. Puji Tuhan.
Saudaraku yang dikasih Tuhan ini, oleh karena itu, mari tetap kita percaya atau mari kita tetap sandarkan hidup kita kepada Tuhan dan kita jangan ragu-ragu, saudara-saudaraku. Belajar kita katakan sekali Yesus, katakan Yesus. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Artinya tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Dengan kata lain, dipercayakan hidup kita ini ke tangan Tuhan. Apapun yang terjadi. Kalau sakit, ya biar sakit. Kalau ada masalah, biar ada masalah. Kita belajar, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan seperti Yesus ini. Yesus sedang tidur. Apakah tidak boleh tidur? Boleh. Makanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita pun perlu tidur. Haleluya. Tapi jangan salah tidur, salah tempat. Antara dikatakan tidur lalu di gereja tidur, pendeta berkhotbah tidur terus, tidak bagus. Haleluya. Tidurnya nanti jam 8 sampai jam 5 pagi, baru itu bagus. Sebab Tuhan menentukan 24 jam, tidak 8 jam tidur, 8 jam bekerja, 8 jam mungkin itu happy, relax bersama Tuhan. Itu sudah diatur Tuhan. Kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Yang sering membuat saudara kita menjadi tidak baik lantaran kita sering melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang sudah ditentukan Tuhan. Murid-murid Tuhan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia kata Tuhan, ayo kita berlayar. Murid itu mau, tidak ada protes. Malah murid itu senang. Namun yang kita lihat di sini, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa murid itu kurang percaya kepada Yesus atau meragukan pimpinan Yesus, sehingga mereka, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, datang kepada Yesus, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Sesungguhnya selangkah pun kita melangkah, bahaya tetap menanti kita. Selangkah kita melangkah, bahaya tetap menanti saudara. Tapi perlu hari ini, saudaraku, jangan kita ragukan pimpinan Tuhan, bahwa pimpinan dia itu adalah sungguh-sungguh diperuntukkan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, rahasia berjalan bersama Yesus adalah ayat 24 dikatakan demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, rahasia berjalan bersama Yesus, jangan terlalu cepat menyimpulkan apa yang terjadi. Jangan terlalu cepat menimbulkan apa yang terjadi bagi kita. Apakah itu kecelakaan? Apakah itu sakit? Apakah itu penderitaan? Apakah itu yang lain? Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Haleluya. Tapi nantikan Yesus dalam hidup kita. Nantikan Tuhan dalam hidup kita. Dia akan bekerja semaksimal mungkin. Dan dia tahu saudara apa yang kita alami. Dan dia tahu saudara apa yang kita derita. Dan dia tahu saudara apa yang kita susahkan. Maka oleh karena itu jangan kita cepat menyimpulkan apa yang terjadi. Ini kesalahan murid-murid Tuhan itu. Salahkah mereka membangunkan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Tidak
tidak salah. Yang salah ketika tidak dibangunkan. Sama halnya ketika ada rumah kita ada terbakar, lalu kita biarkan orang itu situ tidak tertidur, lalu tidak dibangunkan. Itu menjadi dosa besar bagi kita, kesalahan besar bagi kita. Tapi ketika dia membangunkan Yesus, tidak salah saudara-saudaraku. Tapi yang menjadi salah saudara-saudaraku, bahwa murid-muridnya itu berkata, katanya, guru, kita binasa. Ini sebabnya murid itu simpulkan bahwa mereka sudah mau binasa. Lalu firman Tuhan ini menjelaskan, orang itu ada tak binasa? Ayat ini menjelaskan tidak. Sering demikian kehidupan kita saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika ada ujian itu, ketika ada cobaan itu, kita merasa awak binasa. Kami habislah, tidak ada apa-apa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pernah saya baca cerita seorang pendeta di mana adiknya Ahok bersaksi ketika dia mau percaya kepada Tuhan. Maka dia saudaraku pergi ke Australia. Adiknya si Ahok ini sebab ini berusaha. Lalu dia pertama-tama pergi ke sana bertemu atau dia orang pengamen, bertemu dengan orang yang di sana sama-sama pengamen. Lalu berlama-lama orang itu setelah mengamen, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pengamen ini menjual atau memberikan gitarnya kepada orang. Lalu anak adik Ahok ini berkata, mungkin tidak dia ini hidupnya hanya dari pengamen saja kok dijual gitar. Lalu hari berikutnya atau bulan berikutnya mereka itu pergi mengamen. Lalu dia jual itu, dia kasihkan itu sepatunya kepada orang lain. Lalu adik Ahok ini berkata, oh gila kamu ini, kok sampai sepatu kau kasih. Padahal cuaca di Australia ini itu panas. Tapi pengamen ini berkata, Tuhan yang berbilang atau mengatakan kepada saya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau begitu saya bawalah kamu kepada pastor di mana saya menginap. Lalu pengamen ini berkata, tidak, saya akan pindah ke tempat yang lain, di kota lain. Tuhan yang berkata, bagaimana kamu, apa ada ongkosmu? Oh ada sedikit lagi. Lalu adik Ahok itu katanya menempatkannya. Pergilah dia ke tempat yang lain atau ke kota yang lain yang ada di Australia. Setelah beberapa tahun kemudian, adik Ahok itu pergi ke sana dengan saudaraku, diundang oleh seorang yang kaya. Katanya kalau di Australia itu, kalau ada rumahnya seperti rumah kita ini, itu bukan kaya biasa, itu sudah super kaya. Sebab di Australia katanya kesaksian pendeta wali tua itu, saudaraku, adalah di sana apartemen. Jadi beberapa apartemen ini seperti rumah rusun itu, di sini sana itu masyarakat biasa seperti kita. Tidak ada yang memiliki rumah seperti kita rumah di Pulau Batam. Maka kalau datang Australia melihat saudara, pasti dia bangga atau mengatakan luar biasa Batam ini, sudah punya rumah masing-masing. Kalau kami di Australia tidak ada demikian, rumah plan atau rumah susun itu di tempat mereka. Sehingga kalau ada orang punya rumah di Australia dikatakan itu adalah sudah kaya. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah mereka bertemu bahwa yang punya rumah ini katanya ramah, shalom, Bapak dari mana? Oh saya Indonesia, silakan masuk. Lalu pendek cerita, orang itu cerita dan memperkenalkan ya itu anaknya. Saya akan perkenalkan anakku sama kamu. Lalu diperkenalkan. Lalu katanya adik Ahok terkejut. Oh ini kenal saya, pernah saya mengamen sama dia. Tapi lantaran dia memberikan gitarnya, memberikan sepatunya, lalu dia pindah tempat ke sini. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh tukang amen itu? Menderita, sangat menderita.
Dengan tidak disangka saudara-saudara, anak orang kaya itu pada waktu itu meninggal, mempunyai anak satu tunggal. Dan ketika dia melihat pengamen ini persis sama wajahnya dengan anaknya meninggal, dengan satu inisiatif orang kaya ini berusaha untuk mengadopsi. Dia urus suratnya dan segala sesuatu yang perlu ke situ, lalu dijadikan menjadi anak. Yang dulunya rambutnya gimbal, bajunya compang-camping atau koyak-koyak, tidak lagi demikian. Wajahnya berseri, rambutnya rapi di sisi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang kita lihat dari cerita ini? Bahwa Tuhan saudaraku melakukan mujizat, melakukan perkara besar bagi setiap orang yang tidak meragukan Tuhan, yang walaupun pada mulanya seakan-akan menyedihkan, seakan-akan menyusahkan, seakan-akan memberikan derita, tapi kita lihat akhirnya saudaraku adalah yang sangat luar biasa. Sebab firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Puji Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau berikan bagi saudara, bagi saya. Sekalipun di awalnya kita menderita, sekalipun di awalnya kita susah, sekalipun di awalnya kita beban, tapi percayalah, yakinlah, jangan meragukan Tuhan saudara-saudaraku, bahwa Dia saudara yang dikasih Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Nah, hari ini firman ini memberitahukan kepada kita saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita jangan terlalu cepat menentukan apa yang terjadi. Begitulah pengamen tadi, tidak langsung menentukan. Dia tahu, dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan menolong dia, bahwa di akhirnya dia nanti akan diberikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara menderita di awal-awal ini, kalau hari ini saudara sedang susah, keluargamu, rumah tanggamu, pribadimu sedang mengalami beban, percayalah kepada Yesus. Jangan terus cepat menyimpulkan. Mari datang sujud di bawah kaki selain Tuhan, seraya mengucap syukur kepada Tuhan. Di balik itu saudara-saudaraku, ada rencana Tuhan yang terindah yang Tuhan mau berikan bagi kita. Sebab yang terpenting bagi kita saudaraku adalah akhirnya saudara-saudaraku yang dikasih. Haleluya. Itu yang penting bagi kita di dalam kita berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Dan mari kita belajar tenang seperti Tuhan kita yang sedang tidur, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan kita itu tenang tidur. Dan kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus, mau tenang sekalipun ada masalah persoalan itu, kita mau belajar tenang. Sehingga ayat yang lain berkata, belajarlah tenang supaya kami dapat berdoa. Dan ketika kita tenang, di sana kita dapat berdoa, di sana kita dapat mengucap syukur, di sana kita dapat berterima kasih kepada Tuhan saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu, sekalipun ada masalah itu, milikilah ketenangan seperti yang diteladankan oleh Yesus, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita, dan kita mau percaya saja kepada Tuhan. Dengan kata lain, mari kita jalani hidup ini bersama Yesus dengan tenang bersama Yesus. Puji Tuhan. Dan kalau kita tenang bersama Yesus, saudara, percayalah, sukacita yang besar akan Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Artinya kita jangan kerasa rusuh kesal, terjadi ini langsung kerasa rusuh. Tapi firman ini mengajar kepada kita saudara-saudara, mari kita tenang. Jangan kita mau seperti murid-murid Tuhan ini yang
sudah bersama Yesus selama 3 tahun. Namun mereka, saudara-saudaraku, terlalu gampang menentukan apa yang terjadi. Dengan kata lain, saudaraku, mereka tidak sadar bahwa mereka adalah bersama seorang penolong, seorang juru selamat, seorang yang luar biasa, yang memiliki kemampuan di dalam setiap kehidupan. Nah, oleh karena itu, kita mau belajar tenang dari Yesus ini. Kalau saudara belajar tenang dari Yesus, tentu sekali saudara mulai mengenal pribadi Yesus sesungguhnya dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam ayat 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Masih ada pertanyaan, siapa gerangan ini? Sekalipun mereka takjub melihat kuasa Tuhan yang dikerjakan Tuhan, yang dapat mendiamkan air dan angin itu dan tobat itu, saudara-saudara, mereka masih bertanya, siapakah gerangan ini? Nah, ini saudara-saudara perlu kita mengetahui di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita sudah pengikut Tuhan, bisa dikatakan sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Namun kita, saudara-saudaraku, masih seperti murid-murid Tuhan Yesus. Sudah murid-murid loh, sama dengan kita, adalah pengikut Tuhan. Masih mereka bertanya. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pada umumnya di hari Sabat ketika ada mujizat itu yang disenangi oleh mereka, saudara-saudaraku. Ketika ada mujizat, tapi sesungguhnya Tuhan itu tidak melakukan itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa pernah Tuhan Yesus melarang kepada seseorang yang disembuhkannya supaya mereka Adventist yang itu, supaya mereka itu yang disembuhkan itu jangan memberitahukan? Tetapi tujuan Tuhan, saudara-saudaraku, bahwa sebenarnya mujizat itu, kesembuhan itu, pemulihan itu sudah berkali-kali diadakan di Bethesda, sehingga Tuhan berkata di dalam Matius itu, saudaraku, celakalah engkau Bethesda. Artinya Bapak Ibu, mereka sudah dapat merasakan mujizat yang besar, mereka sudah merasakan pemulihan yang besar banyak. Bukan hanya sekali itu saja, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh percaya dan yakin dan selalu meragukan, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Sehingga Tuhan katakan, celakalah engkau Bethesda. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saudara dan saya sudah mengikut Tuhan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Mungkin sudah sering kita alami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi sering kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, masih belum percaya, masih meragukan. Sehingga ketika ada masalah itu, persoalan itu, masih kita bimbang, masih kita ragu. Itu yang diingatkan oleh Tuhan di Bethesda itu, saudaraku, sehingga dia melarang yang disembuhkan itu, saudara-saudaraku, yang dapat melihat itu, saudara-saudaraku, supaya jangan memberitahukan. Kalau kita lihat di Bethesda itu, saudaraku, seorang buta yang diludahi Yesus, lalu dia sembuh. Dan ketika diludahi, saudaraku, dia berkata, orang buta itu berkata-kata, aku sudah melihat, tapi macam pohon melihat orang itu. Artinya, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan kita, Yesus kita, dia tidak ingin ada layang instan, tetapi Tuhan mau proses berjalan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada masalah persoalan itu, bukan Tuhan tidak peduli. Haleluya.
Bukan Tuhan tidak hadir, tapi sesungguhnya Tuhan itu tidak mau dia itu instan. Tapi dia mau ini proses bagi anak-anaknya, bagi umat-umatnya. Dan di dalam proses itulah umat-umatnya itu akan dapat merasakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, orang Kristen banyak yang berkata demikian. Oh, saya sudah pintar, itu firman Tuhan. Udah itu biasa itu. Seperti yang di Bethesda itu. Kalau kesembuhan sudah biasa itu. Tidak luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam kita berjalan di air sama ini, Tuhan tidak mau secara instan, tapi Tuhan mau proses bagi setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, saudara-saudaraku. Kalau saudara sedang menderita, Tuhan sedang proses. Bukan tidak mampu Tuhan mau menemukan saudara pada saat itu. Bukan tidak mampu Tuhan menemukan usaha saudara pada saat itu. Tapi Tuhan mau proses dari setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Dan itulah sesungguhnya iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan ketika kita dapat menjalani proses yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya, saudara-saudara yang dikasih. Nah, ketika kita mengalami proses itu, maka terjadi apapun, maka kita tidak akan tergoyahkan oleh masalah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini firman ini menjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu jangan merasa cukup kenal Tuhan, tapi rindukanlah Dia di dalam kehidupan. Oh, udah biasa itu orang Kristen sudah kenal Tuhan. Kristen kau Kristen, kenal Tuhan kenal. Tapi tidak pernah merindukan Yesus dalam hidupnya. Yesus tidak pernah dirindukan dalam pribadinya. Orang yang merindukan itu, saudaraku, dia akan selalu mencintainya. Ketika kita merindukan Tuhan, maka kita akan selalu mencintai Dia. Dengan kata lain, tidak ada paksaan. Haleluya. Bahwa saudara datang sini lantaran merindukan Tuhan. Haleluya. Kita datang ke sini karena kita merindukan Yesus. Ketika kita merindukan Yesus, kita mencintai Dia. Ketika kita mencintai Dia, saudara-saudaraku, maka hal apapun yang kita minta, kita mohon, Dia tentu akan Dia berikan bagi setiap kehidupan kita. Nah, ini saudara-saudaraku, itu adalah proses. Dan Tuhan itu tidak pernah kalau hari ini saudara sakit, oh sakit, lalu saudara katakan, Tuhan tolong saya, langsung sembuh, tidak. Nanti kita menjadi sombong. Nanti kita berkata sudah biasa demikian. Seakan-akan tidak ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Seakan-akan tidak ada campur Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Padahal sesungguhnya campur tangan Tuhanlah yang membuat kita, saudaraku, adalah mengalami pemberian dan penemuan yang luar biasa yang kita dapat rasakan. Haleluya. Nah, ini perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mau belajar, saudara-saudaraku, kita tidak cukup hanya mengenal Tuhan, tapi kita belajar merindukan Dia. Ketika kita merindukan Dia, maka kita, saudaraku, akan ada ketaatan, kesetiaan kepada Dia. Maka kita mau katakan, aku mau rindukan Tuhan dan kenal Tuhan lebih dalam lagi. Aku mau lebih dalam rindukan Tuhan dalam setiap kehidupanku. Kalau kita merindukan Tuhan lebih dalam hidup kita, otomatis, saudaraku, akan kita berikan waktu-waktu kita yang terindah bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika kita berikan hati kita, rindukan kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan,
maka kita akan semakin diberikan sukacita yang besar, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka dikatakan jikalau kita pikir agama itu cuma kewajiban ke gereja, maka dikatakan kita akan kecil. Jika kita pikir kekristenan itu kita datang di gereja, maka kita akan kecil. Tapi lebih dalam daripada itu, saudara, bahwa kita datang di gereja, kita Kristen adalah mau saudara-saudaraku merindukan lebih dalam Yesus dalam setiap kehidupan kita. Maka ketika itu, saudaraku, ada di dalam setiap kehidupan kita, sehingga lewat itulah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semakin mampu dan kita semakin sanggup, dan kita tidak semakin kecewa, langsung berseru kepada Tuhan. Apa ini Tuhan? Tuhan tidak mengasihi kami. Tuhan tidak sayang bagi kami. Tuhan tidak peduli bagi kami. Maka kita tidak ada obatnya seperti bangsa Israel yang sedang keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka di dalam ada proses. Mereka di dalam ketimbun, saudaraku, mungkin melewati Mara, lalu di sana ada air yang pahit, lalu mereka gerutu menelahkan Tuhan. Tapi hari ini firman ini mengajak saudara, mengajak saya, bahwa hidup kita, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus sungguh-sungguh kenal Tuhan lebih dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara. Maka ketika kita kenal Tuhan, maka Dia akan memberikan yang terbaik. Sama halnya saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada seseorang mau meminjam uang bagi saudara, katakanlah itu atau 10 juta, pasti saudara, oh tidak. Tapi kalau saya mungkin meminjam kepada saudara 10 juta, atau tunggu bulan nanti Pak, kami carikan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena kenal saya, maka saudara mau memberikan, meminjamkan saya. Artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita kenal Tuhan dan Tuhan pun kenal kita, maka apa saja yang kamu minta, mintalah kata Tuhan, dan kamu akan menerima. Haleluya. Itu artinya saudara-saudaraku, kita harus kenal sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Jangan hanya kenal demikian, atau hanya kenal sama dengan kenal sekarang menjadi si Prabowo, si Demoy. Hanya kenal demikian. Tapi adakah kalian merindukan Dia? Tidak. Hanya kenal di TV saja. Tapi kita ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita merindukan Dia, maka Dia pun saudara, ketika saudara meminta, pasti akan diberikan. Dia akan berkata, ketuklah, pintu akan dibukakan, dan dibukakan pintu. Dan melalui pintu itu kamu akan proses, kamu akan berjalan, mungkin belok kiri, mungkin belok kanan, mungkin menurun. Nanti di sana akan kamu temui satu Yesus. Mungkin Tuhan katakan demikian. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini perlu kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Maka kita yang pertama, saudara, kesimpulannya, jangan ragukan pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, jangan terlalu cepat menyimpulkan apa yang terjadi. Dan yang ketiga, saudaraku, jangan merasa cukup kenal Tuhan, tapi kita mau merindukan Dia lebih dalam setiap kehidupan itu. Ketika hal ini saudara dan saya miliki di air-air samad ini, percayalah, yakinlah, apa
yang kita alami, apa yang kita derita, apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan pasti jawab dan dengarkan, dan Tuhan akan berikan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Apa yang kita minta, percayalah Tuhan akan berikan, sebab saudara sudah mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal saudara, sebab saudara sudah mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Pasti apa yang kita minta pasti akan diberikan, sebab kata Tuhan ya dan amin. Kata Tuhan tidak pernah ingkar janji, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Hari ini firman ini datang kepada kita, mari kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, amin. Mari kita